Shalom jemaat dan sahabat Eka, selamat datang, selamat beribadah di GBT Eklesia Keluarga Allah. Berikut informasi yang bisa kami sampaikan mengenai ibadah untuk 1 minggu ke depan. Ibadah raya diadakan setiap hari Minggu pukul 8 pagi. Ibadah sekolah minggu diadakan pada pukul 8.30 pagi. Kami mengundang jemaat yang rindu mendalami firman Tuhan untuk hadir pada Dopafis, doa pendalaman Alkitab dan penajaman visi yang diadakan pada hari Jumat pukul 5 sore. Kami mohon bantuan jemaat untuk mendukung sosial media GBT Eka. Demi kenyamanan selama proses ibadah, kami mohon jemaat untuk mematikan handphone atau memposisikan handphone pada mode silent. Sekian informasi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu yang terkasih. Sekali lagi saya mau sapa jemaat TK. Shalom Bapak Ibu yang terkasih. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Boleh lambaikan tangannya dong. Berikan tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Allah kita. Saat ini kita mengucap syukur kepada Tuhan di penghujung tahun 2020-2025 ini. Tuhan selalu menyertai kita. Bahkan sampai detik ini Tuhan berikan kesehatan buat kita. Itu anugerah yang luar biasa. Mari saat ini saya mengajak Bapak Ibu, kita mau menundukkan hati kita. Kita mau merenungkan kebaikan Tuhan sepanjang tahun yang sudah kita lewati. Tuhan, Engkau besar buat kami. Tuhan, Kau sungguh besar, karyamu sungguh ajaib, tiada hentinya ku mengagumi. Sungguh Kau ajaib. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di mata-Mu. Bersama kita akan pujikan lagu ini dengan segenap hati kita. Tuhan, Kau sungguh besar, karyamu sungguh ajaib, tiada hentinya ku mengagumi. Sungguh Kau ajaib. Dengan lebih sungguh lagi katakan, Kau
Kau sungguh besar, karyamu sungguh ajaib. Tiada hentinya ku mengagumi, sungguh kau ajaib. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di mata-Mu. Rindu jemaat menyanyikan pujian ini. Besar karya-Mu Tuhan sudah buat kami. Tiada hentinya ku mengagumi, sungguh katakan bersama, mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di mata-Mu. Saya mengajak Bapak Ibu untuk berdiri bersama-sama. Kami mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, karena anugerah-Mu begitu mempesona buat kami Tuhan. Selalu dan selalu kau angkat hatiku. Kami mau mengangkat hati kami di hadapan-Mu Tuhan, bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku, Selalu dan selalu kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di mata-Mu. Mari dengan lebih sungguh lagi kita mau datang di hadapan Tuhan. Tuhan, tiada kata yang lebih indah yang kami ucapkan selain kami mengucap syukur Tuhan atas semua anugerah yang Tuhan sudah berikan buat kami. Selalu dan selalu kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di mata-Mu. Sekali lagi katakan, Mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di mata-Mu.
Tuhan. Kau membuatku berharga. Katakan dengan imanmu, kami berharga di matamu Tuhan. Di matamu. Mari berikan tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Allah kita. Kita serahkan. Benar Tuhan, seperti apa yang sudah kami nyanyikan. Engkau sungguh berharga. Engkau yang membuat kami berharga di matamu. Terima kasih Tuhan untuk anugerah yang begitu besar. Engkau sudah mau turun datang ke dunia. Engkau lahir sebagai seorang bayi yang kecil. Tetapi Tuhan, kedatanganmu itulah yang menyelamatkan kami. Itu sebabnya Tuhan kami ada saat ini. Kami berdiri saat ini. Karena kami tahu bahwa Engkaulah yang sudah membuat kaki kami kuat. Di dalam Tuhan kami mau terus berjalan. Itu sebabnya Tuhan saat ini kami akan memulai ibadah kami. Kami akan menyanyikan pujian syukur kami. Karena kebaikan Tuhan yang tidak pernah habis dari hari ke hari dalam hidup kami. Dan biarlah nama Tuhan dipermuliakan melalui kehidupan kami. Kami akan memulai ibadah kami dengan hati yang penuh ucapan syukur. Dengan pujian, dengan sorakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan setiap jemaat boleh menyambut dengan kata amin. Amin. Masih tetap berdiri Bapak Ibu. Amin. Kita punya Allah yang besar dan luar biasa, amin. Amin. Kasih tos dong kanan dan kiri kita. Allah kita maha besar. Raja maha besar. Mari datang menyembah Dia. Tuhan Raja maha besar. Mari datang menyembah Dia. Tuhan. Dia pencipta dunia ini. Dia membentuk gunung-gunung. Kehadirannya datanglah, nyanyi bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia bantu keselamatan dunia. Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Allah kita yang besar. Tuhan Raja Maha Besar. Mari datang menyembah Dia. Tuhan Raja Maha Besar. Mari datang menyembah Dia. Dia pencipta dunia ini. Dia membentuk gunung-gunung. Kehadirannya datanglah, nyanyi bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia bantu keselamatan dunia. Tuhan Raja Maha Besar. Dia pencipta. Dia pencipta dunia ini. Dia membentuk
Berikan tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Allah kita. Biarlah segala makhluk di muka bumi ini memuji nama Tuhan. Amin, Bapak Amin. Ibu. Langit dan bumi, pujilah Tuhan. Tepuk tangannya dong. Langit dan bumi, pujilah Tuhan. Sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi. Sembah sujud di hadapannya. Langit dan bumi, langit dan bumi, pujilah Tuhan. Sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi. Sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Bersama kita katakan, bumi pujilah Tuhan. Sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi. Sembah sujud di hadapannya. Langit dan bumi, pujilah Tuhan. Sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi. Sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Ku puji, ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Semua angkat tangan kita. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Coba jemaat sendiri. Haleluya. Amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Lebih semangat lagi. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Tepuk tangan dong untuk Tuhan Allah kita. Silakan duduk Bapak Ibu. Terima kasih Tuhan atas waktu yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kami. Bahkan kalau kami ada sampai saat ini, itu semua karena anugerah Tuhan. Apapun yang sudah kami lewati, kami tidak tahu ke depan apa yang akan kami hadapi. Tetapi kami percaya bahwa kami punya Allah yang besar. Amin Bapak Ibu.
Mari dengan percaya iman kita mau pujikan lagu ini. Ku hidup karena percaya, Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Aku tidak menyerah, ku tidak akan menyerah, meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Bapak Ibu, kita mau angkat hati kita di hadapan Tuhan. Kita akan pujikan lagu ini. Percaya, Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Kami tidak akan menyerah, Tuhan. Ku tidak akan menyerah, meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Mari kita katakan, Tuhan, aku percaya bahwa aku memiliki Tuhan yang besar. Besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Dengan iman percaya kami, Tuhan, Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Saya mengajak Bapak Ibu untuk berdiri bersama-sama. Dengan kesungguhan hati kita mau katakan di hadapan Tuhan, kami percaya Tuhan, Engkau Allah kami yang besar, yang melebihi segala apapun di muka bumi ini. Apapun yang kami hadapi, Tuhan punya cara untuk menolong kami.
menerima Tuhan. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Sekali lagi katakan, ku terima sekarang kemenangan darimu. Inilah keyakinan kami Bapa. Inilah hati kami yang datang kepadamu, karena kami yakin percaya Engkaulah Allah yang sanggup menolong, Allah yang sanggup mengadakan, dan janjimu ya dan amin adanya. Itu sebab Tuhan, saat ini kami datang bersama-sama. Kami rindu Tuhan, Engkau menyentuh hati kami, Engkau menyentuh pikiran kami, Engkau berbicara kepada kami, sehingga kami boleh mengerti, oh Tuhan, maksud, rencana dan kehendak-Mu bagi kami, sehingga kami boleh melihat ada tangan kuasa-Mu yang senantiasa menyertai kami, dan kami boleh mempersiapkan hati kami, dan kami boleh Tuhan benar-benar diubahkan oleh Tuhan, sehingga kehidupan kami boleh memancarkan terang kasih-Mu. Kami boleh, oh Tuhan, menjadi sinar-sinar yang bercahaya, yang boleh menerangi orang-orang di sekeliling kami. Oh Tuhan, terima kasih. Itu sebabnya kami serahkan sepenuh dalam tangan-Mu. Berbicaralah, kami siap mendengar firman-Mu, dan kami siapkan hati pikiran kami. Oh Tuhan, Roh Kudus-Mu menyertai kami. Engkau yang sendiri yang berbicara kepada kami. Kami siap mendengar firman-Mu, dan kami siap di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan setiap saudara yang siap mendengar firman Tuhan katakan amin. Puji nama Tuhan. Silakan duduk kembali. Shalom. Shalom. Loh, suaranya kok kecil sekali. Shalom. Shalom. Puji nama Tuhan. Pagi hari ini kita bersama-sama memasuki Minggu Adventus yang kedua. Apa sebenarnya makna daripada Minggu Adventus? Minggu Adventus adalah minggu di mana kita mempersiapkan diri. Kita diingatkan kembali bagaikan orang-orang Israel yang pada waktu itu menantikan janji Tuhan. Mereka betul-betul mempersiapkan diri, kapan Tuhan Engkau datang. Pada Natal yang pertama, ketika Tuhan Yesus lahir ke dalam dunia, maka saat itu orang-orang menunggu, menanti kedatangan Kristus. Bagi kita saat ini dan di sini saat ini, kita juga sedang menanti kedatangan Kristus yang kedua kali. Pertanyaannya adalah, apa yang harus kita persiapkan? Apa yang harus kita betul-betul pikirkan dan kita siapkan agar benar-benar Kristus boleh ada dalam hidup kita. Kita tidak hanya menanti Kristus datang di muka bumi pada 2000 tahun yang lampau, itu sudah lewat. Tapi saat ini ada sesuatu yang lebih dari itu, menanti kedatangan Kristus yang kedua kali. Walaupun sekarang belum. Lalu pertanyaannya, apa yang harus kita kerjakan? Itu sebabnya tema pagi hari ini saya beri tema menjadi terang yang bersinar. Light and shine. Mari kita buka Alkitab kita dalam Injil Matius pasal yang kelima ayat 14 sampai ayat 16 yang akan merupakan bagian dari firman Tuhan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus ketika dia memulai tugasnya. Ketika Tuhan Yesus memulai tugasnya dicatat di dalam Injil Matius pasal 5 mulai ayat yang pertama, di atas bukit Tuhan Yesus mengajar murid-muridnya dengan sabda bahagia. Saudara pasti masih ingat ada berapa sabda bahagia yang disampaikan oleh Tuhan Yesus? Nah, lupa semua ya, padahal dulu awal-awal kita mempelajari itu. Ada 9 sabda bahagia. Dan kalau sudah perhatikan, ternyata 9 sabda bahagia itu merupakan sesuatu
rangkaian yang sangat luar biasa. Karena Tuhan mengatakan kalau engkau menjadi pengikutku, kalau engkau menjadi anak Tuhan, kalau engkau sudah dibebaskan dari dosa, kalau engkau sudah dimerdekakan, maka perhatikan, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Tuhan. Berbahagialah orang yang lemah lembut. Berbahagia, berbahagia, berbahagia. Karena apa? Itu yang harus menjadi ciri anak-anak Tuhan. Kalau engkau mau menjadi pengikutku, engkau harus mempunyai ciri. Saya seringkali memakai istilah yang paling mudah dipahami ketika kita memahami tentang buah durian. Kalau ada buah yang harum baunya, manis rasanya, tebal dagingnya, kulitnya berduri tajam, keras lagi. Buah apa? Langsung sudah mengatakan buah durian, ya kan? Tapi kalau misalkan ada salah satu cirinya yang tidak ada. Oh, manis, iya. Dagingnya tebal, iya. Terus warnanya putih, iya. Kulitnya keras, tapi tidak berduri. Apakah itu durian? Kurang satu ciri saja, dia sudah tidak disebut durian. Itu sebabnya mengapa dalam sabda bahagia ketika Tuhan Yesus ada di atas bukit dan mengajar murid-muridnya, ketahuilah kalau engkau mau menjadi pengikutku, kecuali engkau tidak mau menjadi pengikut, no problem. Engkau mau jadi durian, kayak jadi rambutan, jadi mangga, jadi blimbing, jadi pomelo, terserah. Tapi kalau engkau mau menjadi pengikutku, ini syaratnya, ini cirinya, ini karakter yang harus ada. Itu sebabnya sebagai konsekuensi 9 sabda bahagia yang sekarang tidak akan kita bicarakan, maka Tuhan Yesus mulai melanjutkan dengan ayat 14 ini. Ya, jadi ini adalah konsekuensi, ini adalah naturnya. Kondisinya kalau jadi anak Tuhan tuh harusnya ya seperti ini gitu maksudnya. Kalau tidak seperti ini, tanda tanya, durian, masuk durian kulitnya halus. Kan begitu. Itu sebabnya apa yang dikatakan Tuhan Yesus selalu menyambung dengan bagian ini. Nah, ini juga yang akan kita renungkan. Kita baca ayat 14, kita baca bersama-sama. Nanti setelah ayat yang ke-16 kita akan sambut bersama-sama dengan amin. Kalau benar ini adalah ciri yang harus kita miliki sebagai anak Tuhan. Oke, ayat 14, 2, 3. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula, orang tidak menyalakan pelita lalu di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Ayat yang ke-16, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Enggak keras saudara, rasanya kayak enggak mantep begitu saudara. Mengapa? Ya mungkin saudara masih belum memahami. Kenapa kok demikian? Saudara perhatikan, saya coba ingin membacakan sekali lagi mulai 14. Perhatikan beberapa kalimat dan kata yang saya tekankan. Yang pertama ayat 14 dikatakan, kamu adalah terang dunia. Saya ulangi. Kamu adalah terang dunia. Kalau kamu terang dunia, kalau kamu adalah terangnya dunia, kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Saudara coba pergi ke daerah Batu dan coba lihat di sana. Saudara akan melihat pemandangan seperti foto di samping itu.
kelap-kelip, cahayanya bagus. Apalagi kalau malam, waduh bagusnya luar biasa. Makanya seringkali kalau Natal selalu memakai lampu kelap-kelip, saudara. Karena itu ingin menirukan suasana pada waktu orang tuh melihat bagaimana terang itu bercahaya. Saudara, apa sih pentingnya dan apa perlunya bahwa kita itu menjadi terang dan terang itu bercahaya? Saudara, pernahkah saudara mempunyai pengalaman membeli sesuatu barang yang diklaim, yang dikatakan barang ini canggih, barang ini punya fungsi yang istimewa? Salah satunya ada bola lampu yang harganya cukup mahal karena dia akan bisa bekerja secara otomatis. Maaf, saya bukan sulapan, tetapi saya mau tunjukkan beberapa saja contoh. Lampunya cukup bagus, bahkan ini seringkali disebut sebagai smart bulb. Artinya lampu yang cerdas. Nah, apa yang dikatakan lampu ini kalau malam hari ketika cahaya tidak ada, maka secara otomatis akan menyala. Sehingga sekarang banyak dipakai untuk apa? Untuk supaya tidak sibuk. Nyalakan lampu, matikan. Lampu di luar halaman itu kalau malam nyalakan. Kalau pagi lupa nyala terus, boros listriknya. Maka itu lalu pakai itu. Nah, apa yang terjadi? Saya pernah punya pengalaman membeli lampu seperti itu. Setelah malam tiba saya tunggu-tunggu. Kok gak nyala-nyala? Oh mungkin masih belum kurang malam. Sudah malam lebih lagi, ya tetap gak menyala. Saya ketuk-ketuk. Ya gak nyala-nyala. Saya tiup. Mungkin kurang didamoni gitu ya. Ya gak nyala. Ini gimana nih? Coba saudara, kalau saudara punya pengalaman membeli lampu yang disebut smart bulb, yang harusnya punya kemampuan otomatis menyala sendiri kalau waktu gelap, tapi tidak menyala, gimana kira-kira? Banyak saudara, tak buang. Iya, ini kebetulan ini istimewa ini salah satu yang saya mau tunjukkan. Nah, saudara lihat ini, ya toh, ya nggak akan nyala karena lampunya terang. Apakah sudah menancap? Sudah. Bentar, saya cek. Oh sudah. Iya. Ternyata ini kalau ditutup lah nyala. Nah, menyala. Kenapa? Kalau gelap dia akan menyala. Begitu ada terang dia akan mati. Kalau sebuah alat yang dikatakan istimewa, punya kemampuan khusus, tapi ternyata tidak berfungsi, kita pasti akan kecewa. Untuk apa beli alat mahal-mahal kalau kenyataannya tidak berfungsi dengan baik? Tahukah saudara, demikian juga ketika saya merenungkan hal itu, maka firman Tuhan ini kembali berbicara kepada saya. Demikian juga dengan anak Tuhan. Dia adalah, sekali lagi ayat 14, kamu adalah terang dunia. Apa artinya kamu adalah? Adalah itu berarti ya memang kamu itu terang. Tuhan tidak berkata kalian akan menjadi terang. Akan menjadi itu berarti belum. Nanti pelan-pelan. Lah kalau mau pelan-pelan itu bukan anak Tuhan. Karena begitu engkau menjadi pengikut Yesus Kristus, ketika engkau percaya kepada Tuhan, firman Tuhan mengatakan kamu adalah terang dunia. Artinya itu adalah sebuah natur, kondisi yang harus ada kalau saudara menjadi anak Tuhan.
Kalau engkau menjadi anak Tuhan dan engkau tidak mengeluarkan cahaya, cahayamu tidak memancar, maka itu berarti sesuatu yang perlu diselidiki. Benarkah saya anak Tuhan? Itu sebabnya di dalam bagian ini Tuhan dengan jelas mengatakan, kamu adalah terang dunia. Kalau anak Tuhan tidak bersinar, berarti dia tidak sesuai dengan naturnya, dengan kondisinya. Kalau namanya durian, ya semua cirinya harus ada. Kalau ada yang tidak muncul, pasti dipertanyakan. Itu sebabnya saudara, kalau saudara sekali lagi perhatikan, ayat 14 dengan jelas mengatakan, kamu adalah terang dunia. Apa sih maksudnya kamu? Kamu di sini, siapa yang disebut kamu? Jangan-jangan waktu Tuhan Yesus di atas bukit ngajari orang banyak, di situ kan ada murid-muridnya juga. Ada pengikut-pengikut, ada orang-orang ramai. Siapa yang ditunjuk kamu? Jangan-jangan kamu itu yang ditunjuk Petrus, pemimpin, para pembesar saja. Apakah itu? Kalau sudah perhatikan di dalam bahasa Yunaninya, kamu yang disebut dengan homes, di situ adalah menunjukkan bukan hanya satu orang. Dia memakai istilah kata ganti kedua jamak. Artinya bukan cuma satu, tapi kamu, dan kamu semua. Kamu yang mau menjadi murid Kristus tidak terkecuali kamu adalah terang dunia. Jadi kalau begitu, siapakah kita? Halo, siapakah kita? Kecuali saudara mengatakan saya bukan anak Tuhan. Kalau kecuali saudara mengatakan saya bukan pengikut Yesus Kristus. Tapi kalau saudara mengatakan saya adalah pengikut Yesus Kristus, saya adalah orang yang sudah ditebus, yang mewarisi, yang dijanjikan mewarisi kerajaan surga bagi hidupku, maka saudara adalah terang dunia. Amin saudara? Halo? Amin saudara? Kasih tos kiri kanan, kamu adalah terang dunia. Kasih beritahu sambil bicara, kamu tuh terang dunia. Jangan lupa kamu adalah terang dunia. Kalau tidak, maka firman Tuhan mengatakan gelap yang akan menyelimuti. Saudara sekalian yang dikasihi Yesus Kristus, siapakah terang dunia? Itu bukan hanya para pemimpin saja, tetapi semua. Terang itu adalah identitas. Itu adalah ciri yang harus. Sehingga kalau saudara membeli sepeda motor listrik atau sepeda listrik, tetapi ternyata masih pakai busi, masih pakai bensin, masih pakai alat penggerak yang lain, apakah itu sepeda listrik? Bukan. Ya kan? Kalau saudara disebut anak Tuhan, tetapi terangmu tidak nampak, tidak dibaca, dan orang tidak bisa melihat, maka pertanyaannya, benarkah kita anak Tuhan? Itu sebabnya dalam minggu Adventus yang kedua ini, kembali Tuhan mengingatkan, coba periksa apakah terangmu saat ini bercahaya. Apakah terangmu bisa dilihat oleh orang-orang yang ada di sekelilingmu? Saudara, kalau namanya matahari, naturnya pasti dia bersinar terang. Walaupun ada awan, ada begitu tebal, tapi dia tetap bersinar. Karena naturnya memang matahari itu bersinar. Kalau garam, naturnya gimana? Rasanya manis, ya kan? Halo? Ya. Kalau ada garam rasanya manis, orang bilang, kelainan ini. Ya toh? Loh ini gak natur ini, gak biasa ini. Kok aneh ada garam bisa manis?
Kalau ada ikan, anak ikan yang masih kecil ngikut induknya terus dia ngomong, Bu, bosen aku gak seneng loh di air, aku pengen di darat itu loh, kayak itu loh, itu jemaat Eka bisa jalan-jalan duduk di kursi enak, aku tak di darat aja, oke? Aneh saudara, ikan naturnya di air, ya pasti akan ada di air. Kalau tidak itu tidak natur, gak benar. Dan itu akan mencelakakan ketika dia keluar dari air. Maka sebentar dia akan wafat. Ya kan? Saudara, saat ini banyak saudara yang punya smartphone. Smartphone. Kenapa disebut smartphone? Beda dengan phone yang biasa. Kalau dulu saya pertama kali diberi handphone karena untuk supaya kalau dicari gampang. Lalu jemaat waktu itu membelikan saya handphone. Handphonenya tuh gede saudara. Panjang, ada antennya lagi. Waduh. Tapi itu pun cuma bisa apa? Seperti telepon rumah itu lah. Ditelepon bunyi kering, halo cuma begitu. Kalau sekarang yang smartphone istilahnya apa? Betul-betul cerdas. Bisa WA, bisa kirim gambar, bisa download gambar. Pokoknya semua bisa ada di sini. Sampai-sampai sekarang perbankan apapun juga semua di sini. Termasuk yang negatif-negatif ya toh. Banyak orang ketipu, kebohong dan sebagainya juga dari sini. Smart. Tapi kalau dia tidak smart, lalu bagaimana? Coba bayangkan kalau saudara membeli smartphone, HP yang mahal-mahal, harganya bisa sampai 18 juta, 20 juta bahkan lebih. Tapi tidak bisa dihubungkan dengan wifi, tidak bisa online gimana? Tidak bisa terhubung dengan internet, tidak bisa kirim WA, tidak bisa buka Google Map-nya, tidak bisa update aplikasi. Saudara ngatakan apa? Lah beli mahal-mahal. Iya kata orang sipun ya, rugi kalau begitu caranya. Sudah tahu apa yang Tuhan pikirkan tentang diri saudara? Kalau saudara adalah terang dunia, tetapi ternyata saudara tidak memancarkan terang itu. Marilah dalam minggu Adventus ini kita saling memeriksa diri kita. Itu sebabnya saudaraku sekalian, marilah kita betul-betul memikirkan, baik itu di dalam kehidupan kita sehari-hari, baik itu di rumah, maupun itu ada di pekerjaan, di lingkungan, di tempat sekolah kita, dimanapun kita berada. Pertanyaannya, benarkah kita adalah terang? Ketika saudara ada di rumah, apakah kita masih mudah marah, gampang marah, mudah tersulut? Apakah itu ciri naturnya anak Tuhan? Kalau di rumah, apakah saudara masih dipenuhi dengan iri hati, suka gosip, seringkali tidak membawa damai, sehingga kalau di rumah tuh rasanya rumah tuh panas melulu. Ketemu sama teman nggak ada damai saja. Mari kita lihat. Ayat 14 sekali lagi menunjukkan kepada kita, kamu adalah terang dunia. Gimana cirinya terang dunia? Terang dunia itu bagaikan sebuah kota, percontohannya, sebuah kota yang ada di atas bukit. Dimanapun juga kalau dia ada di atas bukit, dari mana-mana pasti akan terpancar cahayanya. Ayat yang ke-15 mengatakan, coba mosok ada orang menyalahkan pelita. Pelita itu, saudara ada gambarnya, pelita yang menyala itu
dan meletakkannya di bawah gantang. Ada pelita, ada lampu untuk penerang. Ya. Nah, waduh seneng ya, kelihatan bagus. Tapi masa ada orang yang memasang ini, kemudian bagus, penutupnya bagus. Ini bukan gantang, tapi kurang lebih seperti ini. Gantang itu adalah semacam buli-buli seperti ini yang bisa volumenya kurang lebih 8 sampai 9 liter. Kalau saudara menyalakan lampu untuk penerang, kemudian saudara menaruhkannya di bawah ini, maka saudara akan mengatakan, bagus ya, pelitaku bagus ya, lampuku bagus ya toh? Bagus enggak saudara? Buat apa? Begitu loh. Ya toh? Nyala. Memang karena naturnya namanya pelita terang, pasti mengeluarkan cahaya. Tapi kenapa kok tidak mengeluarkan cahaya? Karena ditutup oleh gantang. Saudara, saya yakin saudara semua di sini sudah mengakui aku adalah anak Tuhan. Aku adalah terang. Terangku itu ada. Aku sadar, aku tahu yang bagaimana yang harus saya lakukan. Di rumah saya harus banyak mendatangkan sukacita. Di sekolah saya harus memberikan inspirasi kepada teman-teman. Di tempat pekerjaan saya harus bisa memberi sumbangsi yang terbaik. Sehingga orang-orang melihat ada karya yang luar biasa. Saya tahu, tapi kenyataannya kok tidak terjadi. Ini yang jadi pertanyaan. Saya sebagai guru harusnya bisa membagikan ilmu saya kepada murid saya. Tapi kenapa ternyata murid saya kok gak pinter-pinter? Loh, di mana fungsi saya membagikan? Terang itu seperti apa? Saya yang bekerja di perusahaan seharusnya mendatangkan keuntungan bagi perusahaan. Ada hal yang bisa dikerjakan yang harus bisa diselesaikan. Tapi kenapa kok tidak terselesaikan? Pertanyaannya, apakah ada gantang yang dipakai untuk menutup terang yang ada pada saudara? Ketika saudara disebut anak Tuhan, terang itu tetap ada. Kalau tidak ada dalam diri saudara, saudara bukan anak Tuhan. Kalau saudara anak Tuhan, terang itu tetap ada dalam hidup saudara. Tetapi kenapa kok tidak muncul, tidak bisa dirasakan? Karena adanya gantang ini loh saudara. Pertanyaannya, apa saja yang menjadi penghalang? Apa saja yang saat ini menghantui dan membuat saudara tertutup sehingga terang saudara tidak bisa muncul? Adakah itu kesibukan? Saking sibuknya, terlalu banyak pekerjaan, terlalu over sampai saudara tidak bisa memancarkan, tidak punya waktu untuk bisa memancarkan terang Kristus. Kadang-kadang alat komunikasi HP kita menjadi gantang, penutup sehingga kita tidak lagi menjadi berkat bagi orang lain. Karena apa? Sibuk dengan HP-nya sendiri. Saya bolak-balik diingatkan, sudah di rumah mau taruhan. Saya kadang-kadang juga beralasan saudara. Lah gimana? Semua klien-klien, semua yang punya hubungan itu hubunginya seringkali malam. Sudah sampai di rumah, waduh enggak diterima bagaimana, diterima bagaimana. Tapi ingat, mari kita periksa. Adakah hal itu menjadi gantang yang menutupi sehingga kita tidak bisa memancarkan sinar itu? Kadang-kadang game. Wah, kenapa sibuk? Wah, banyak pekerjaan. Ternyata apa yang dikerjakan? Kutak-kutik. Ya, gol. Gak masuk. Tembak. Ya, sampai waktunya habis hanya untuk hal-hal yang semacam itu. Kadang-kadang pergaulan.
Kadang-kadang trauma masa lampau karena saudara punya pengalaman. Saya sudah menolong, saya sudah berbuat baik. Ternyata disalah mengerti, disalah pahami. Waduh, saya sudah betul-betul mengulurkan semua daya dan upaya. Ternyata saya justru tambah dijelek-jelekkan. Ingat, Tuhan mengingatkan. Kalau namanya terang itu bagaikan kota di atas bukit. Nggak mungkin tertutup. Apa yang bisa nutup? Awan, iya. Tapi sementara akan hilang. Itu sebabnya Tuhan menyoroti, Tuhan dengan sungguh-sungguh melihat praktek-praktek yang seringkali dilakukan oleh anak-anak Tuhan yang tidak bisa memancarkan karena dia menutupi dirinya sendiri dengan segala persoalan-persoalan, gantang-gantang kehidupan. Baik itu kekesalan yang tidak pernah dibereskan, sehingga kalau ketemu siapa saja rasanya gak enak gitu loh. Coba saudara kalau punya masalah gak dibereskan, kalau ketemu seneng gak? Halo gitu ya. Kalau hati lagi mangkel, ketemu aja rasanya kepingin noleh. Nah kalau naik ke sini ke pas, loh kok dia ke sana? Kembali lagi, aneh gitu kelihatannya. Tapi tidak pernah dibereskan. Demikian juga luka-luka masa lampau. Dosa-dosa yang tersembunyi. Kepahitan-kepahitan di hati. Kesombongan-kesombongan rohani. Bahkan rasa malas dan tidak mau peduli kepada orang lain. Ingat, terang itu tidak hilang. Saudara anak Tuhan, sekali saudara percaya sama Tuhan, saudara menjadi anak Tuhan, terang itu ada. Cuma tertutup. Pertanyaannya, maukah hari ini dalam masa Adventus ini kita buka, kita buang tutup itu supaya terang kita bercahaya. Jangan sampai kita ditutupi oleh hal-hal semacam itu. Ada beberapa orang yang mengatakan, ya tapi gimana ya, saya bukannya mau nutup gantangnya, tapi gak tahu loh ya. Saya itu kalau sudah dengar dia ngomong sedikit aja, rasanya tuh voltasinya naik ke atas. Tiung gitu langsung, langsung marah begitu. Ya beberapa orang mengatakan ya kalau memang saudara kebiasaannya seperti itu. Sebelum merespon pembicaraan. Coba hitung dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Baru ngomong. Jawab. Jangan terlalu cepat. Jangan sahur manuk. Tahu sahur manuk? Tidur. Ya, sudah tambah kacau. Kalau suaranya burung bersaut-sautan cakep ya toh. Ya enggak percaya tanya sama Pak Roni itu kalau punya burung itu bagus sekali itu saya dengar di rumahnya. Enak. Tapi kalau sahur manuknya ketegangan di rumah ya enggak enak saudara. Ya kan? Ayo kita buang. Coba ketika ada kritik masuk, ada masukan-masukan dalam diri kita yang kadang-kadang yang tidak enak terdengar. Bisakah saya mengatakan, terima kasih Anda sudah jujur mengkoreksi saya. Kadang-kadang kita tuh maunya, enggak, padahal dalam ngomong, tapi ya gengsi lah, masuk ngaku. Coba siapkan quality time. Maka saudara akan melihat ada hal-hal yang indah dalam keluarga. Bagaimana di gereja? Coba saudara yang sudah lama tidak lagi melayani Tuhan. Sudah lama pelayanan ditinggalkan. Coba katakan Tuhan, aku tidak mau dikalahkan. Aku tidak mau ditutup oleh gantang. Aku tidak mau malu. Aku mau melayani kembali. Keluarkan gantang-gantang kepahitan terhadap para pemimpin dan para orang-orang yang ada di atas kita yang dulu pernah menyakiti. Lupakan. Saudara tidak akan bercahaya kalau gantang-gantang itu tidak dibuang. Saudara akan terus hidup dalam kesusahan dan kesulitan. Natal kali ini, saudara perhatikan sudah mulai banyak perubahan.
panitia dan banyak anak-anak Tuhan, para pemuda mencoba menghias. Ini semua adalah karya mereka. Tidakkah saudara rindu? Aku juga mau ikut ambil bagian. Buang kantang itu, buka. Jangan diam. Jangan merasa, sekarang sudah banyak orang, gak usah. Enggak. Tuhan tidak melihat orang lain, Tuhan melihat diri kita. Adakah kita sudah buka kantang itu? Atau masih tetap kita tutup? Ya selamanya kita akan gelap. Di masyarakat, kalau saudara melihat situasi negara saat ini, seringkali banyak orang yang mengeluh dan mengeluh dan mengeluh. Stop untuk mengeluh. Mengeluh tidak akan membawa hasil yang baik. Tapi kita berusaha dan berusaha. Jadilah orang yang bisa membawa suasana tenang dan damai di lingkungan. Saat ada gesekan antara tetangga, jadilah penengah, bukan menjadi penyulut. Hari-hari ini di lingkungan kami ada salah satu rumah yang akan dijadikan SPPG MBG. Makan bergizi gratis. Hanya karena 1, 2, 3 orang yang wah jadi rame semuanya. Padahal setelah dijelaskan, iya aku sebetulnya ya setuju loh. Sebetulnya. Nah terus, lah kan ya gak enak. Loh ya saudara, kok jadi gak enak sama yang lain? Jadilah penenang. Mari kita sama-sama melakukan yang terbaik. Buka itu. Ingat, kita sebagai anak Tuhan, kita mempunyai natur yang penuh dengan buah roh. Masih ingat buah roh? Yang pertama, kasih. Yang kedua, sukacita. Yang ketiga, damai sejahtera. Yang keempat, kesabaran. Yang kelima, kemurahan. Yang keenam, kebaikan. Yang ketujuh, kesetiaan. Yang ke-8, kelemah lembutan. Yang terakhir, penguasaan diri. Itu ciri. Kalau itu belum muncul, ayo kita tanya, tak lepas, kenapa itu tidak muncul? Anak Tuhan dikenal adalah orang-orang yang jujur, orang-orang yang lembut, orang yang suka mengampuni. Tapi kalau sampai saat ini masih keluar pahit, amarah, kasar, itu bukan natur aslinya. Kita buka, kita buang kantang itu. Dan yang terakhir, lalu apalagi? Ayat yang ke-15 tadi, bahwa terang itu bagaikan kota di atas gunung yang akan terlihat. Nah, bagaimana itu semua bisa terlihat? Yang terakhir ayat yang ke-16, coba kita baca yang ke-16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya. Ingat, jadi tidak boleh ditutup gantang, makanya hendaklah terangmu bercahaya. Supaya apa? Supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Bagaimana orang bisa melihat terangmu bercahaya? Terangmu harus bisa terlihat oleh orang lain melalui apa? Melalui apa? Melalui perkataan kita. Amin. Melalui pikiran kita. Amin. Melalui apa yang saya mengerti. Ya. Mengerti penting, paham penting. Tetapi yang lebih penting adalah perbuatan. Orang dekat sama saudara mengatakan, kamu kok beda. Kamu gak sama dengan yang lain. Kok bisa? Ada Kristus dalam hidupmu. Ada Tuhan dalam hidupmu. Ada Tuhan yang hidup, yang terus memancar dalam hidupmu. Itulah yang harus kita utamakan, saudara. Itu sebabnya pagi hari ini, mari kita datang kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Apa yang sekarang perlu kita pertanyakan?
Lakukan semua dengan perbuatan sehingga motivasinya apa? Ingat, seringkali kita melakukan perbuatan yang baik, tetapi tujuannya untuk memuliakan diri sendiri. Supaya orang melihat, wih, wah hebat Pak Yo itu. Kalau orang ngomong enggak Pak Yo begini, rasanya hati lalu sakit. Gak tahu diuntung. Saudara, bukan kita yang dipermuliakan. Siapa? Halo, siapa yang dipermuliakan? Kasih tepuk tangan sama kali. Tuhan harus dipermuliakan dalam dirimu. Bilang, satu sama lain bilang, Tuhan harus dipermuliakan, bukan saya. Tuhan, bukan saya. Tuhan yang harus dipermuliakan. Ingat, kita itu hanya memancarkan kasih Kristus yang ada. Itu sebabnya mari kita saling mengampuni. Kita saling melayani. Kita ramah satu dengan yang lain. Itu sebabnya saudara, bagaimanakah kita bisa melakukannya? Perbuatan. Ayo coba kita biasakan. Saya ingin tanya saudara tadi yang datang di sini yang sudah menyapa minimal 3 orang ada? Halo? 3 orang? Wah, luar biasa, hebat ya. Saudara kalau merasa tadi datang belum salaman sampai 3 orang, minggu depan jangan sampai terlambat. Jangan sampai ketinggalan. Lebih dulu salaman. Tapi sekarang saya mau tanya, siapa yang sudah menyalami 3 orang yang jarang kelihatan? Seringkali mereka yang jarang kelihatan tuh merasa, aduh mau datang gak enak, datang gak disapa, aduh rasanya kok kayak orang asing. Itu perbuatan yang indah. Mari berikan salam, sapa paling tidak orang-orang yang selama ini sudah jarang datang. Pernahkah saudara mendoakan? Kalau saudara melihat ada banyak pekerjaan saat ini sekarang sedang mempersiapkan Natal dan masih banyak yang akan dikerjakan. Saudara tahu jauh-jauh hari beberapa bulan sebelum ini sudah banyak jemaat yang mempersiapkan. Itu potongan-potongan kecil-kecil itu disambung. Nanti jadinya saudara lihat aja sendiri. Tidakkah saudara mengatakan, saya juga mau loh ikut. Saya juga ingin loh menyumbang. Supaya apa? Meriah. Sehingga itu menjadi kesukaan bersama. Multimedia membutuhkan orang. Bagian liturgi dan koordinator penuh banyak orang. Bagian menjaga parkir pun perlu orang. Konsumsi lagi. Wah, itu perlu tenaga besar. Ya puji Tuhan kalau ada saudara yang sudah mengatakan saya kali ini mau menyumbang. Puji Tuhan. Yang lain? Ayo ikut. Senang, enak kalau kita ikut melayani dan bersama-sama menanggungnya. Kita mari bersama-sama. Kalau saudara merasa ada saudara kita yang sedang putus asa, mungkin karena baru di PHK, mungkin karena sakit, mungkin karena sedang dalam pergumulan, pernahkah saudara berusaha? Kok enggak kelihatan ya? Coba saya WA, saya kasih semangat supaya dia mau semangat hidupnya kembali. Hanya dengan kata-kata dukungan itu sudah menolong. Ada banyak hal yang bisa kita kerjakan. Jadilah penggerak, pendorong kemajuan. Bukan hanya mengkritik, tapi kita mulai terus memajukan gereja kita. Berapa banyak saudara yang ketika datang berusaha, saya kepingin lebih awal datang. Supaya apa? Saya bisa ketemu dengan saudara-saudara yang lain. Dan kalau pulang pun saya bisa bincang-bincang dengan yang lain. Mari lakukan semua tindakan yang indah di keluarga. Sudah berapa lama saudara lupa memijit orang-orang yang saudara-saudara kasihi? Seringkali saudara cuma kepinginnya dipijit, tapi lupa tidak memijit. Padahal itu adalah sentuhan-sentuhan kasih, bahasa terang kasih Tuhan.
Berapa lama saudara sudah lupa tidak mencuci piring karena merasa ada inem si pembantu rumah tangga alias istri kita di rumah. Berapa lama kita sudah tidak lagi melakukan hal-hal yang sederhana. Coba pikirkan, minggu ini buat satu kejutan kecil untuk orang-orang yang kita kasihi. Itu akan sangat menolong. Ada perbuatan yang nyata. Sekali lagi, perbuatan yang nyata. Amin saudara? Tahu sekatan, perbuatan nyata. Apa perbuatanmu yang nyata? Bilang sama samping kiri kanan, perbuatanmu yang nyata. Ya seringkali justru kalau sama orang lain gampang saudara. Perbuatanmu yang nyata, tapi sama orang yang kita kasih. Wah nanti ditagih aku ya toh. Waduh bingung ya toh. Itu mari kita lakukan. Dengan sungguh-sungguh kita lakukan semua. Itu sebabnya mari sekarang kita katakan, Tuhan, aku mau mencintai Engkau. Aku mau cinta Yesus selama-lamanya. Ada 3 pertanyaan yang harus kita renungkan untuk dibawa pulang saat ini. Apakah saya sudah memancarkan terang sebagai bagian dari natur saya sebagai anak Tuhan? Sekali lagi pertanyaan yang pertama yang harus kita renungkan dan kita praktekkan yang pertama. Apakah saya sudah memancarkan terang sebagai bagian dari natur saya sebagai anak Tuhan? Jika belum, minta Tuhan memulihkan natur saudara secara rohani. Minta Tuhan pulihkan aku. Kembalikan ciriku sebagai anak Tuhan. Jangan biarkan aku kering. Jangan biarkan aku tidak mempunyai ciri karakter sebagai anak-anak-Mu. Yang kedua, aku mau cinta Yesus. Apakah penutup? Apakah masih ada penutup? Apakah penutup-penutup yang menghalangi terang Kristus di dalam diri saya? Itu sudah kubuka? Masih adakah penutup yang menghalanginya? Mari buka semuanya di hadapan Tuhan. Buka semua itu dan kata Tuhan, aku mau angkat penutup ini. Jangan biarkan penutup ini menutupi saya. Sehingga aku tidak bisa memancarkan kasih-Mu kepada orang-orang lain. Dan yang terakhir pertanyaannya, apakah terang saya membawa orang bisa memuliakan Bapa, bukan memuliakan diriku, tapi Tuhan yang ditinggikan dan dipermuliakan. Mari kita datang kepada Dia dan kita nyanyikan, ku mau cinta Yesus selamanya. Walaupun badai menempuh hidupku, aku mau tetap mencintai Engkau selamanya. Selamanya ku mau cinta Yesus selamanya, meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Sekali lagi kata, ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya, meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, arahkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakai
sesuai dengan rencana-Mu. Saudara, saat ini di hadapan kita ada tubuh dan darah Kristus. Sebentar kita akan bersekutu dengan tubuh dan darah Kristus. Mari kita bertanya, Tuhan, benarkah aku anak-Mu? Benarkah natur, ciri sebagai anak Tuhan ada dalam hidupku? Kalau tidak, bongkar Tuhan. Biar aku mau betul-betul memunculkan ciri itu. Apakah masih ada penutup-penutup, selubung-selubung yang menghalangi? Aku mau membuangnya saat ini, sehingga aku boleh berseru, ya Bapa, aku anak-Mu. Layakkan kami Tuhan, bongkar hidup kami, agar kami berkenan di hadapan-Mu. Bapa, Bapa, ini aku anak-Mu, pakailah sesuai dengan. Saudara yang mau katakan, Tuhan, aku mau menjadi anak-Mu, pakai kami, bongkar kami, katakan, ya Bapa, ini aku anak-Mu. Datanglah kepada Tuhan dan katakan, mari Tuhan, bangkitkan kembali, biar hidupku sebagai anak-Mu memunculkan natur, dan aku boleh Tuhan betul-betul setia mengikut Engkau, makin mengasihi Tuhan. Saya benar-benar mau mengasihi Dia. Angkat tanganmu dan katakan, ya Bapa, layakkanlah seluruh hidupku, ya Bapa, ini aku anak-Mu, pakailah sesuai dengan rencana. Saya mengundang kita bangkit berdiri bersama. Sesuai dengan rencana-Mu, pakailah sesuai dengan rencana-Mu. Inilah hidup kami, Tuhan. Seringkali Tuhan, kami lupa akan identitas kami sebagai terang dunia. Seringkali kami menutup dengan gantang-gantang rohani, sehingga terang itu tidak bisa bersinar keluar dari hidup kami. Ampuni kami Tuhan. Mungkin itu adalah kesibukan kami. Mungkin itu adalah hobi kami. Mungkin itu adalah pekerjaan kami. Mungkin itu adalah keluarga kami sendiri. Ampuni kami Bapa. Saat ini di masa Adventus ini, ketika kami sedang mempersiapkan hati kami untuk menanti kedatangan Tuhan, Engkau ingatkan kami sekali lagi, agar terang itu kembali bercahaya, agar gantang-gantang yang menutup selama ini dibuka Tuhan, sehingga kami boleh memancarkan terang itu dan memuliakan Bapa di surga. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah mengingatkan kami, dan kami tidak mau Tuhan hanya sampai di telinga kami, tetapi boleh kami simpan dalam hati kami, dan kami boleh praktekkan dalam perbuatan kami. Sepulang kami dari tempat ini Tuhan, sinar itu akan terus menyala melalui perbuatan-perbuatan baik Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau membantu kami, mengingatkan kami, dan menolong kami, supaya terang itu boleh terus bercahaya
Dan boleh kami pelihara sampai kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Layakkan setiap kami, agar kami boleh bersatu. Agar tubuh dan darah-Mu ini boleh menjadi peringatan bagi kami. Supaya kami boleh terus memancarkan kasih Kristus yang sudah terlebih dahulu Tuhan berikan melalui kematian-Mu, melalui tubuh dan darah-Mu yang tercurah bagi kami. Engkau sudah mengorbankan nyawa-Mu untuk menebus kami. Dan sekarang sebagai anak-anak Tuhan, kami mau melakukan kehendak-Mu Tuhan. Inilah yang menjadi doa kami. Dan kami mau panjatkan doa kami ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan setiap kita boleh berkata, amin. Silakan duduk saudara. Mari saat ini kita siapkan hati kita. Kita mau merendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Di dalam masa Adventus ini kita sekali lagi diperingatkan bahwa hidup ini harus kita pelihara, harus kita jaga agar terang itu terus menyala. Dunia di sekitar kita sudah semakin gelap dan dunia membutuhkan kehadiran anak-anak Tuhan untuk bisa menerangi kegelapan dunia ini. Itu sebabnya mari saudara, kita datang kepada Tuhan. Kita siapkan hati kita agar kita boleh layak mengambil bagian dalam perjamuan kudus. Sementara musik mengalun dengan pelan, singer boleh menyanyikan lagu ini. Ku mau cinta Yesus selamanya, selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Sementara petugas akan membagikan perjamuan kudus. Yesus selamanya. Mari jemaat Tuhan, sebagai umat percaya kita diundang datang ke meja perjamuan Tuhan. Silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Saudara yang mau mengatakan juga katakan. Ku mau cinta Yesus selamanya. Katakan dari hati saudara, aku mau cinta Yesus selamanya. Mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Benarkah lagu ini keluar dari hati saudara? Benarkah kita mencintai Tuhan lebih daripada kita mencintai diri kita sendiri? Ku cinta Yesus selamanya. Mari setiap kita memeriksa diri kita masing-masing. Ku cinta Yesus selamanya. Mari kita jujur di hadapan Tuhan, silih berganti mengakui setiap kesalahan dan dosa kita. Ku tetap cinta Yesus selamanya.
Kalau saudara sudah mendapatkan semua, saya mengundang kita untuk bangkit berdiri. Rayakanlah seluruh hidupku, ya Aba Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Perjamuan kudus ini adalah perintah dari Tuhan sendiri. Sebagaimana yang dikatakan Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, agar kita memperingati sengsara Tuhan melalui perjamuan kudus ini hingga Ia datang kembali. Silakan saudara mengangkat hosti di tangan kanan saudara. Dan bila saudara menyetujui pertanyaan ini, katakan amin dengan penuh keyakinan. Sebab yang saya ajarkan kepadamu saya terima dari Tuhan sendiri. Bahwa pada malam itu ketika Yesus Tuhan kita dikhianati, Ia mengambil roti. Dan setelah Ia mengucap syukur kepada Allah atas roti itu, Ia memecahkan roti itu dengan tangannya lalu berkata, inilah tubuhku yang diserahkan untuk kalian. Lakukanlah ini untuk mengenang aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan dengan iman. Silakan saudara mengangkat cawan dengan tangan kanan saudara. Dan bila saudara menyetujui pertanyaan ini, katakan amin dengan penuh keyakinan. Begitu pula sehabis makan dia mengambil piala anggur lalu berkata, anggur ini adalah perjanjian Allah yang baru disahkan dengan darahku. Setiap kali kalian minum ini, lakukanlah ini untuk mengenang aku. Bukankah cawan berisi air anggur yang atasnya kita ucapkan syukur, ini adalah persekutuan dengan darah Yesus? Amin. Mari kita minum bersama dalam iman. Saudara yang mengucap syukur kepada Tuhan boleh mengangkat kedua tangan saudara. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk pengorbananmu yang begitu besar dalam hidup kami. Kami tidak layak menerimanya, tetapi Engkau yang melayakkan kami. Engkau mengangkat kami dan menjadikan kami anak-anak-Mu. Dan sebagai anak-anak Tuhan, maka identitas kami adalah menjadi terang bagi dunia ini. Biarlah melalui persekutuan dengan tubuh dan darah Yesus, kami diingatkan, kami dikuatkan, kami dimampukan, sehingga kami boleh terus menyinarkan terang Kristus di tengah-tengah dunia yang gelap ini. Pakai setiap kami Tuhan, agar kehadiran kami dimanapun kami berada, baik di rumah kami, di dalam pekerjaan kami, di sekolah kami, dalam kuliah kami, maupun di tengah-tengah masyarakat, kami boleh
memancarkan terang Kristus itu sehingga dunia boleh melihat dan mereka boleh memuliakan Bapa di surga. Inilah doa kami. Dan kami panjatkan doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan setiap kita yang percaya katakan amin. Silakan duduk saudara. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, apakah sudah siap menjadi garam dan terang? Amin. Amin. Ya, itu harus bagi kita sebagai anak-anak Tuhan. Kita akan berikan persembahan untuk Tuhan kita. Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha Besar, mari datang menyembah Dia. Tuhan Raja Maha Besar, mari datang menyembah Dia. Dia pencipta dunia ini, Dia membentuk gunung-gunung, kehadirannya datanglah, nyanyi bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia batukan selamatan puji Dia. Tuhan Raja Maha Besar. Kita berdiri bersama-sama ya Bapak Ibu. Tepuk tangan nyaman. Tuhan Raja Maha Besar, mari datang menyembah Dia. Tuhan Raja Maha Besar, mari datang menyembah Dia. Dia pencipta dunia ini, Dia membentuk gunung-gunung, kehadirannya datanglah, nyanyi bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia batukan selamatan puji Dia. Tuhan Raja Maha Besar, Dia pencipta dunia ini, Dia membentuk gunung-gunung, kehadirannya datanglah, nyanyi bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia batukan selamatan puji Dia. Tuhan Raja Maha Besar, Tuhan Raja Maha Besar, Tuhan Raja Maha Besar. Terima kasih Bapa. Kami mengakui Engkaulah Raja, Engkaulah penguasa, Engkaulah yang memimpin kehidupan kami. Kami bersyukur bahwa Engkau sudah membebaskan kami. Engkau sudah membawa kami dalam Tuhan kondisi sebagai anak-anak-Mu yang dijanjikan. Dan kami yakin Engkau menyediakan tempat bagi kami di surga. Terima kasih Bapa, terima kasih. Biarlah Kau Tuhan penyerahan hidup kami semakin hari semakin dekat
melihat kepada Tuhan sebagai anak-anak-Mu yang mempunyai terang dari Engkau. Biarlah kami pancarkan terus-menerus. Itu biar sekali lagi kami menyerahkan hidup kami. Terimalah persembahan kami Bapa, sehingga ini menjadi sebuah bau dupa yang harum di hadapan-Mu. Kami boleh menyenangkan hati Tuhan, dan benar-benar Tuhan ditinggikan dan dipermuliakan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami masih teringat untuk saudara kami yang saat ini memerlukan dukungan doa. Mari Bapa, Engkau mau tolong mereka. Untuk saudara kami yang saat ini masih sakit, Tuhan tolong untuk Bapak Jimmy Budiman, untuk Ibu Susi. Kami serahkan Tuhan pemulihan kesehatan Tante Gyo, untuk Pak Hartono, untuk Ibu Liu, untuk anak Okta, untuk anak Julita. Oh Tuhan, kami juga menyerahkan sepenuhnya dalam tangan-Mu, karena kami yakin, kami percaya Engkau menolong kami. Kami mendoakan saudara kami yang saat ini tidak sempat hadir karena oh Tuhan kesibukan, karena pekerjaan, karena tugas tanggung jawabnya. Oh Tuhan, berkati mereka juga sehingga mereka boleh beribadah bersama kami pada minggu-minggu yang akan datang. Terima kasih Bapak, terima kasih. Dan sebentar kalau kami akan pulang, bila berkat dan anugerah Tuhan limpah dalam kehidupan kami, kami boleh tetap menjadi cahaya dan terang Tuhan dimanapun kami berada. Terima kasih Bapak, terima kasih. Saudaraku sekalian, marilah kita pulang dengan membawa berkat dan anugerah Tuhan. Arahkanlah hatimu dan tanganmu kepadanya, dan pulanglah untuk menerima berkat daripada Tuhan. Kasih karunia daripada Allah Bapa, kecintaan daripada Tuhan Yesus, dan penyertaan Roh Kudus menyertai kehidupanmu. Pulanglah dan terimalah berkat Allah, sehingga engkau menjadi terang Tuhan, membagikan terang itu kepada banyak orang, dan Tuhan menyertai, memberkati engkau. Dan terima berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan semua ini berkati Tuhan katakan amin. Mengambil saat teduh, merenungkan kebenaran firman Tuhan, berkomitmen untuk melakukannya dalam hidup kita sehari-hari. Saat teduh selesai.